Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji kesabaran dan ketenangan batin. Situasi sulit, baik itu berupa kegagalan, kehilangan, atau tekanan hidup, seringkali membuat pikiran kita gelisah dan emosi tak terkendali. Dalam ajaran Buddha, ketenangan bukan hanya sebuah kondisi mental, melainkan juga jalan menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, belajar untuk tetap tenang di tengah kondisi sulit menjadi suatu keterampilan yang sangat berharga. Ketenangan bukan berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ketenangan adalah kemampuan untuk melihat situasi dengan jernih tanpa terganggu oleh emosi negatif. Dalam ketenangan, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertindak dengan penuh kesadaran. Buddha mengajarkan bahwa pikiran yang tenang adalah dasar dari kebahagiaan dan pembebasan dari penderitaan. Namun, menjaga ketenangan di saat sulit tentu bukan perkara mudah. Pikiran kita cenderung terombang-ambing oleh kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana caranya agar kita bisa melatih diri untuk tetap tenang meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan? Jawabannya ada dalam latihan spiritual dan pengembangan kesadaran yang berkelanjutan. Dalam video ini, Raki Tua akan membahas mengapa ketenangan sangat penting di saat sulit dan bagaimana cara mencapainya. Dengan memahami pentingnya ketenangan, kita dapat lebih termotivasi untuk melatih diri dan menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Melalui praktik ini, kita tidak hanya akan merasa lebih damai, tetapi juga mampu memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita renungkan dan pelajari bersama, karena dengan belajar tenang, kita tidak hanya menemukan kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber kedamaian bagi dunia. Berikut adalah 7 cara agar tenang di saat kondisi sulit, dan mari kita telusuri pelajaran berharga ini. Pertama, berpikir logis. Berpikir logis adalah salah satu cara yang dapat membantu kita menemukan ketenangan di tengah situasi sulit. Dalam ajaran Buddha, berpikir logis sangat berkaitan dengan prinsip samadhi atau pandangan yang benar. Ketika menghadapi masalah, pikiran kita seringkali dipenuhi dengan kekhawatiran dan spekulasi yang tidak berdasar. Buddha mengajarkan untuk tidak larut dalam emosi yang tidak terkendali, tetapi melihat kenyataan sebagaimana adanya. Ini berarti kita harus melatih diri untuk fokus pada apa yang benar-benar terjadi, bukan pada apa yang kita bayangkan atau takutkan. Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Melatih logika dalam menghadapi situasi sulit juga berarti belajar membedakan antara fakta dan persepsi. Dalam meditasi vipassana, misalnya, kita diajarkan untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Hal ini membantu kita mengenali pola-pola berpikir yang seringkali menciptakan penderitaan. Ketika kita merasa emosi mulai menguasai, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kenyataan atau hanya interpretasi saya? Dengan pendekatan ini, kita belajar untuk merespons, bukan bereaksi, terhadap situasi yang sulit. Dalam praktik sehari-hari, berpikir logis juga mencerminkan prinsip upekha atau keseimbangan batin. Situasi sulit bisa mengguncang emosi kita, tetapi dengan logika, kita dapat menemukan jalan tengah. Buddha mengajarkan bahwa semua hal bersifat sementara, kebahagiaan dan kesulitan datang dan pergi. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat situasi sulit sebagai bagian dari siklus kehidupan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Hal ini mengurangi tekanan yang kita rasakan dan membantu kita tetap tenang. Namun, berpikir logis tidak berarti mengesampingkan perasaan. Dalam ajaran Buddha, logika dan belas kasih berjalan beriringan. Ketika kita menghadapi masalah, penting untuk tetap terhubung dengan hati dan menggunakan kebijaksanaan untuk mencari solusi yang tidak hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain.
Ini mencerminkan nilai karuna atau cinta kasih yang menjadi inti dari ajaran Buddha. Dengan memadukan logika dan cinta kasih, kita menciptakan harmoni antara pikiran dan hati. Akhirnya, berpikir logis adalah latihan untuk tetap hadir di saat ini. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, pikiran kita seringkali terjebak antara masa lalu dan masa depan. Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan di saat ini. Dengan logika, kita dapat menyadari bahwa spekulasi tentang apa yang belum tentu terjadi hanya akan menambah beban pikiran. Dengan demikian, kita belajar untuk menerima keadaan saat ini dengan tenang dan penuh kesadaran. Kedua, menyadari kenyataan. Menyadari kenyataan adalah langkah penting dalam mencapai ketenangan batin, terutama ketika menghadapi situasi sulit. Dalam ajaran Buddha, pemahaman terhadap kenyataan disebut dengan yata bhuta nyana dasana, yaitu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul karena keinginan untuk mengubah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Dengan menerima kenyataan, kita belajar berhenti melawan apa yang tidak dapat diubah dan menemukan kekuatan dalam diri untuk menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Langkah ini bukan tanda menyerah, melainkan sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan kita untuk melihat situasi dengan jernih. Menerima kenyataan juga berkaitan erat dengan pemahaman tentang tiga corak kehidupan, yaitu anicca atau ketidakkekalan, dukkha atau segala sesuatu bersifat tidak memuaskan, dan anatta atau ketiadaan inti tunggal. Ketidakkekalan mengingatkan kita bahwa semua hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, bersifat sementara. Ketika kita menghadapi situasi sulit, menyadari sifat sementara ini dapat memberikan harapan bahwa rasa sakit yang kita alami tidak akan berlangsung selamanya. Dengan menerima kenyataan ini, kita mengurangi penderitaan yang timbul dari upaya untuk mempertahankan atau menghindari sesuatu yang tidak dapat diubah. Meditasi adalah salah satu cara praktis untuk melatih penerimaan terhadap kenyataan. Dalam meditasi, kita diajarkan untuk mengamati sensasi tubuh, pikiran, dan emosi tanpa keterikatan. Ketika kita duduk dalam keheningan dan menghadapi kenyataan saat itu, kita menyadari bahwa segala sesuatu, bahkan rasa tidak nyaman, datang dan pergi silih berganti. Dengan melatih kesadaran penuh, kita menjadi lebih mampu menerima keadaan, bahkan ketika keadaan tersebut sulit atau tidak ideal. Proses ini membantu kita merangkul kenyataan tanpa perlawanan dan tanpa rasa takut. Penerimaan terhadap kenyataan juga mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita ubah, daripada terjebak dalam apa yang di luar kendali kita. Dalam ajaran Buddha, ini disebut dengan prinsip samawayama atau upaya yang benar. Ketika kita berhenti menghabiskan energi untuk melawan kenyataan, kita dapat mengalihkan perhatian pada tindakan yang bermanfaat dan membawa perubahan positif. Misalnya, daripada meratapi sesuatu yang hilang, kita bisa fokus membangun kembali atau menemukan makna baru. Dengan cara ini, penerimaan kenyataan bukanlah pasif, melainkan aktif dan transformatif. Akhirnya, menyadari kenyataan membantu kita mengembangkan sikap penuh belas kasih terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam menghadapi situasi sulit, kita seringkali keras pada diri sendiri, merasa bersalah, atau menyalahkan keadaan. Buddha mengajarkan pentingnya metta atau cinta kasih dan karuna atau belas kasih, yang dimulai dari menerima diri sendiri apa adanya. Ketika kita menerima kenyataan dengan tenang, kita juga belajar memaafkan diri sendiri atas kesalahan dan menerima keterbatasan orang lain. Sikap ini membawa kedamaian dalam hati dan memperkuat hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Ketiga, berpikir positif. Berpikir positif adalah seni melihat cahaya bahkan di tengah kegelapan, sebuah praktik yang selaras dengan ajaran Buddha tentang pandangan benar.
Dalam menghadapi situasi sulit, Buddha mengajarkan untuk tidak terjebak dalam sikap pesimis yang memperburuk penderitaan, melainkan mengarahkan pikiran pada potensi kebaikan yang tersembunyi. Dalam setiap kesulitan, selalu ada pelajaran yang dapat diambil jika kita membuka hati dan pikiran. Tantangan hidup, meskipun seringkali tidak diinginkan, adalah bagian dari perjalanan kita menuju kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan. Prinsip ini erat kaitannya dengan hukum sebab akibat, yang menjadi fondasi dalam ajaran Buddha. Ketika kita berpikir positif, kita menanam benih kebahagiaan dan kedamaian dalam pikiran kita sendiri. Pikiran yang penuh harapan dan optimisme menciptakan energi positif yang tidak hanya membantu kita menghadapi masalah dengan lebih baik, tetapi juga menarik hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Sebaliknya, pikiran negatif dapat memperkuat siklus penderitaan yang disebut dukkha. Oleh karena itu, berpikir positif bukan sekadar sikap, melainkan sebuah praktik spiritual untuk mengubah cara kita memandang dan merespons dunia. Dalam meditasi dan praktik kesadaran penuh, berpikir positif dapat ditemukan dengan merenungkan sifat sementara dari semua hal. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, mengingat bahwa setiap badai pasti berlalu, dan ini adalah cara untuk memberikan harapan pada diri sendiri. Buddha mengajarkan bahwa tidak ada penderitaan yang abadi. Seperti musim yang terus berubah, keadaan hidup kita juga akan berubah. Dengan memahami ini, kita dapat memandang kesulitan sebagai fase yang akan berlalu, bukan sebagai akhir dari segalanya. Optimisme ini membantu kita tetap tenang dan terhubung dengan kebijaksanaan batin kita. Berpikir positif juga memberi kita kekuatan untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh. Dalam setiap ujian, terdapat potensi bagi kita untuk menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Buddha mengingatkan bahwa penderitaan dapat menjadi jalan menuju pencerahan, jika kita mau belajar darinya. Dengan berpikir positif, kita tidak hanya menerima tantangan, tetapi juga memanfaatkannya untuk memperdalam pemahaman kita tentang kehidupan. Sikap ini tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga membangun keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi apapun yang datang dalam perjalanan hidup kita. Keempat, jangan menyalahkan siapapun. Menghindari kebiasaan menyalahkan adalah langkah penting untuk menjaga kedamaian batin, terutama dalam situasi sulit. Dalam ajaran Buddha, menyalahkan orang lain atau diri sendiri seringkali berasal dari ketidaktahuan dan keterikatan pada ego. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, kita cenderung mencari kambing hitam untuk meredakan rasa frustrasi. Namun, Buddha mengajarkan bahwa penderitaan tidak akan berkurang dengan menyalahkan, melainkan dengan memahami akar masalah dan menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan. Sikap ini mencerminkan prinsip samasankappa atau niat yang benar, yaitu mengarahkan pikiran kita pada niat yang bebas dari kebencian dan permusuhan. Dalam pandangan Buddhis, semua peristiwa adalah hasil dari hukum sebab akibat. Menyalahkan hanya mengalihkan perhatian kita dari pelajaran yang sebenarnya ingin disampaikan oleh situasi tersebut. Ketika kita berhenti menyalahkan, kita membuka ruang untuk refleksi dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Buddha mengajarkan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari jaringan yang saling terkait, sehingga mencari pihak tertentu untuk disalahkan seringkali adalah pendekatan yang tidak produktif. Dengan menerima tanggung jawab secara kolektif dan pribadi, kita dapat fokus pada apa yang benar-benar penting, menemukan solusi dan melangkah maju. Menghindari menyalahkan juga membantu menjaga hubungan yang harmonis dengan orang di sekitar kita. Ketika kita menyalahkan orang lain, hubungan seringkali menjadi tegang, dan konflik pun sulit dihindari. Dalam ajaran Buddha, salah satu nilai utama adalah metta atau cinta kasih, yang mendorong kita untuk bersikap ramah dan pengertian terhadap semua makhluk. Dengan menggantikan kebiasaan menyalahkan dengan sikap pengertian, kita menciptakan lingkungan yang lebih damai,
di mana semua pihak merasa didukung untuk bekerja sama mengatasi masalah. Ini tidak hanya membawa ketenangan batin, tetapi juga memperkuat ikatan kita dengan orang lain. Selain itu, berhenti menyalahkan diri sendiri adalah langkah penting untuk membangun belas kasih terhadap diri sendiri. Seringkali, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita menjadi kritikus terburuk bagi diri sendiri. Buddha mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan diri sendiri dengan kelembutan dan pengertian, sama seperti kita memperlakukan orang yang kita sayangi. Dengan melepaskan rasa bersalah yang berlebihan, kita dapat melihat situasi dengan lebih jernih dan fokus pada langkah-langkah perbaikan yang nyata. Sikap ini tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga memberdayakan kita untuk bertumbuh dari pengalaman tersebut dengan penuh kebijaksanaan. Kelima, berpikir pada solusi. Berpikir pada solusi adalah seni mengarahkan energi pikiran kita dari masalah ke arah tindakan yang bermanfaat, sebuah sikap yang sangat sesuai dengan ajaran Buddha. Dalam menghadapi situasi sulit, Buddha mengajarkan pentingnya upaya yang benar. Daripada tenggelam dalam kecemasan atau penyesalan, kita diajak untuk fokus pada langkah-langkah yang dapat membawa perubahan positif. Dengan mengalihkan perhatian dari mengapa ini terjadi, ke apa yang bisa saya lakukan sekarang, kita mengubah pola pikir dari reaktif menjadi proaktif. Ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan kembali kendali atas diri kita dalam menghadapi tantangan. Berpikir pada solusi juga mencerminkan prinsip kesadaran penuh, yang membantu kita hadir di saat ini dan memahami apa yang benar-benar diperlukan. Ketika kita terlalu banyak merenungkan masalah, kita seringkali kehilangan energi dan motivasi untuk bertindak. Dalam meditasi, kita dilatih untuk mengenali pikiran-pikiran yang muncul tanpa terjebak di dalamnya. Dengan cara ini, kita dapat melihat masalah secara objektif dan menemukan ruang untuk berpikir jernih. Misalnya, daripada merasa terjebak oleh kesulitan besar, kita dapat memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang dapat ditangani satu persatu. Pendekatan ini tidak hanya memberikan rasa tenang, tetapi juga mendorong kita untuk mulai bergerak maju dengan percaya diri. Ajaran Buddha tentang 7 faktor pencerahan juga relevan dalam pendekatan ini, khususnya faktor energi dan kebijaksanaan. Energi adalah dorongan untuk bertindak, sementara kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat jalan terbaik yang dapat kita ambil. Ketika kita memusatkan perhatian pada solusi, kita melibatkan kedua kualitas ini secara bersamaan. Setiap langkah kecil yang kita ambil, betapapun sederhana, adalah wujud dari energi yang diarahkan dengan bijaksana. Hal ini juga membantu kita memahami bahwa tindakan, meski kecil, memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan besar jika dilakukan secara konsisten. Berpikir pada solusi juga membantu kita melepaskan keterikatan pada rasa takut atau keraguan yang seringkali menghalangi kita. Dalam ajaran Buddha, rasa takut dan keraguan adalah hambatan mental yang dapat membelenggu pikiran kita. Dengan mengarahkan fokus pada tindakan yang membangun, kita membebaskan diri dari belenggu tersebut dan melatih pikiran untuk tetap tenang di tengah kesulitan. Menemukan solusi, bahkan solusi sederhana, memberi kita rasa kendali dan harapan. Sikap ini memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian, ketenangan, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke penyelesaian masalah. Enam, sadari napas. Menyadari napas adalah praktik sederhana namun mendalam yang menjadi inti dari banyak ajaran Buddha tentang ketenangan dan kesadaran. Dalam tradisi meditasi Buddhis, napas adalah jangkar yang membawa kita kembali ke saat ini. Buddha mengajarkan teknik pada pernapasan, di mana kita secara sadar mengamati masuk dan keluarnya napas. Napas menjadi pengingat bahwa kita masih hidup dan memiliki kesempatan untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan.
Ketika pikiran gelisah karena situasi sulit, fokus pada napas memberikan ruang untuk jeda, memungkinkan kita melepaskan kekhawatiran dan melihat dengan lebih jernih. Melalui napas, kita juga diajak untuk memahami hubungan antara tubuh dan pikiran. Dalam ajaran Buddha, tubuh dan pikiran adalah dua aspek yang saling terkait. Ketika pikiran gelisah, napas seringkali menjadi tidak teratur. Ketika kita merasa tenang, napas menjadi lembut dan stabil. Dengan menyadari napas, kita tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga membantu tubuh untuk rileks. Buddha mengajarkan bahwa perhatian penuh terhadap napas membantu kita menghentikan siklus ketegangan dan kecemasan yang seringkali memperparah penderitaan kita. Napas yang dalam dan teratur memberi sinyal kepada tubuh bahwa tidak ada ancaman yang harus ditakuti, menciptakan ruang untuk pemulihan dan ketenangan. Napas juga menjadi alat untuk membangun kesadaran penuh yang membawa kita kembali ke momen sekarang. Dalam menghadapi kesulitan, pikiran seringkali terjebak antara penyesalan masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Namun, napas selalu ada di saat ini, menawarkan jalan bagi kita untuk kembali ke realitas yang sebenarnya. Dengan menyadari napas, kita melatih diri untuk tidak melarikan diri dari kenyataan, tetapi menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar terletak dalam kesadaran penuh terhadap momen ini, di mana kita dapat menemukan kedamaian meskipun dalam keadaan sulit. Praktik menyadari napas juga mengajarkan kita untuk menerima hidup apa adanya, tanpa menghakimi. Ketika kita mengamati napas, kita melihat bahwa setiap tarikan dan hembusan adalah unik, tidak ada yang sempurna, tetapi semuanya tetap berharga. Hal ini mencerminkan ajaran Buddha tentang anicca atau ketidakkekalan, yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu bersifat sementara, termasuk penderitaan yang kita alami. Dengan menyadari napas, kita belajar untuk menerima perubahan dengan hati terbuka dan pikiran yang tenang. Praktik ini bukan hanya cara untuk menghadapi situasi sulit, tetapi juga pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan itu sendiri. Ketujuh, bersyukur. Bersyukur adalah praktik yang mendalam untuk menemukan kedamaian batin, bahkan di tengah situasi yang sulit. Dalam ajaran Buddha, bersyukur erat kaitannya dengan sikap penuh kesadaran dan pandangan benar, di mana kita diajak untuk melihat realitas dengan jernih dan menghargai apa yang ada di hadapan kita. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan seringkali muncul karena kita terlalu terfokus pada apa yang hilang atau tidak kita miliki, sehingga melupakan berkah yang tetap ada. Dengan mengalihkan perhatian pada hal-hal kecil yang masih kita miliki, seperti kesehatan, hubungan baik, atau bahkan kesempatan untuk belajar dari kesulitan, kita membuka pintu bagi ketenangan dan kebahagiaan. Rasa syukur juga mengajarkan kita untuk menghargai momen saat ini, yang merupakan inti dari ajaran Buddha. Dalam meditasi dan refleksi, kita diajak untuk merenungkan apa yang telah kita terima dan bagaimana hal-hal tersebut mendukung perjalanan hidup kita. Misalnya, saat menghadapi tantangan, kita dapat bersyukur atas kekuatan batin yang tumbuh, atau atas dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Dengan cara ini, rasa syukur bukan hanya tentang menghargai sesuatu yang sudah jelas terlihat, tetapi juga menemukan pelajaran dan makna dalam setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Hal ini membantu kita memandang kehidupan dengan kebijaksanaan dan hati yang lapang. Praktik bersyukur juga mendorong kita untuk melepaskan keterikatan dan rasa iri hati, yang menjadi akar penderitaan dalam ajaran Buddha. Ketika kita bersyukur, kita menghentikan siklus membandingkan diri dengan orang lain atau merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menghargai apa yang sudah ada. Dengan bersyukur, kita melatih diri untuk melihat cukup dalam hidup kita, mengurangi keinginan yang berlebihan, dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan.
Sikap ini tidak hanya membawa ketenangan batin, tetapi juga memperkuat rasa harmoni dengan dunia di sekitar kita. Syukur juga menjadi fondasi untuk mengembangkan cinta kasih dan belas kasih. Ketika kita bersyukur, kita lebih cenderung menghargai hubungan dengan orang lain dan merasa terhubung dengan mereka. Dalam ajaran Buddha, rasa syukur kepada guru, keluarga, atau orang-orang yang telah membantu kita dianggap sebagai kebajikan yang sangat penting. Dengan mempraktikkan rasa syukur, kita menguatkan ikatan dengan sesama, mengembangkan sikap saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian. Di tengah situasi sulit, rasa syukur membantu kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dan bahwa kehidupan, meskipun penuh tantangan, tetap dipenuhi dengan berkah yang patut dirayakan. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, ia adalah keterampilan yang perlu dilatih. Dalam Buddhisme, setiap momen adalah kesempatan untuk berlatih kesadaran dan ketenangan. Dengan menerapkan 7 langkah di atas, kita dapat membangun kebiasaan yang membantu kita tetap kuat meski menghadapi badai kehidupan. Ketika hidup membawa kita ke dalam situasi sulit, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Kesulitan adalah pengingat bahwa hidup ini penuh warna, dan setiap warna memiliki pelajaran yang berharga. Dengan menerima dan menghadapi segala sesuatu dengan pikiran yang tenang, kita dapat menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Dalam ajaran Buddha, penting untuk mengingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Kesedihan, rasa sakit, dan kesulitan yang kita alami sekarang tidak akan bertahan selamanya. Dengan memegang prinsip ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih ringan dan tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan yang terjadi. Akhirnya, jalan menuju ketenangan adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Ketika kita berhasil menjaga ketenangan meski dalam kondisi sulit, kita tidak hanya membantu diri kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain di sekitar kita. Semoga kita semua dapat menjalani hidup dengan hati yang damai dan pikiran yang jernih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.